Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya adik-adik, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Nah adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah adik-adik, di pertemuan ke-6 hari ini, kita masih membahas materi di bab 3. Submateri yang akan kita bahas hari ini yaitu pasar bebas. Ini merupakan submateri terakhir bab 3. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, diharapkan setelah melakukan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pasar bebas, dan yang kedua, mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual-beli. Nah, sedangkan kalau pasar bebas itu apa? Apakah kalian pernah mendengar tentang pasar bebas? Jadi pasar bebas itu adalah dikenal juga dengan perdagangan bebas. Yang namanya pasar pasti itu dia identik dengan yang namanya perdagangan. Pasar bebas itu merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Jadi pasar bebas ini ada hubungannya dengan submateri kita yang pertama kemarin, yaitu tentang perdagangan internasional yang di dalamnya di situ ada kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya mempromosikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organisasi atau badan pengelola pasar bebas yang ada di dunia. Yang akan dibahas di submateri kali ini itu ada 5 organisasi. Yang pertama ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian ada AFTA, kemudian yang ketiga ada APEC, kemudian yang ketiga ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, dan yang kelima ada WTO atau World Trade Organization. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ada organisasi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi, yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, jadi anggotanya itu yang terlibat dalam organisasi ini yaitu negara-negara anggota ASEAN atau negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu menerapkan sistem perdagangan bebas. Jadi ada 10 negara yang ada di Asia Tenggara itu melakukan perdagangan dengan sistem perdagangan bebas.
Tujuan dibentuknya dari MEA itu yang pertama, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, dan lain-lain. Dengan demikian dapat tercipta iklim perdagangan yang adil. Kemudian yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Kemudian organisasi yang kedua yaitu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Jadi ini sama dengan MEA tadi. Jadi yang terlibat di organisasi ini atau anggota-anggotanya itu adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduknya. Tujuan didirikannya AFTA yaitu yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Kemudian organisasi yang ketiga itu ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Jadi APEC ini merupakan organisasi ekonomi yang anggota-anggotanya itu negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Pasifik. Berdirinya AFTA dilatar belakangi oleh runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis. Dan Eropa Timur berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan didirikannya APEC, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Kemudian, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota dan menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Kemudian organisasi yang keempat itu ada Uni Eropa atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi negaranya ini pasti negara-negara yang ada di benua Eropa. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi politik dan ekonomi negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Tujuan didirikannya MEE yaitu yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kemudian memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional dan
meluaskan hubungan dengan negara-negara lain anggota MPE. Kemudian organisasi yang terakhir itu ada WTO atau World Trade Organization. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan berdirinya WTO yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, bantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, dorong lebih terbentuknya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi, dan menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Nah, itulah tadi adik-adik pemaparan materi tentang pasar bebas. Jadi, Indonesia itu anggota dari kelima organisasi tersebut. Ya, jadi tujuannya apa Indonesia ikut dalam organisasi tersebut? Jadi tujuannya itu pastinya untuk lebih meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, supaya Indonesia bisa lebih meningkatkan hasil ekspornya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi Indonesia. Nah, adik-adik, demikian untuk materi hari ini. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran submateri pasar hari ini. Seperti biasanya, jadi setelah ini kalian langsung mengerjakan kuis di Google Form yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Oke adik-adik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.